vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Renungan ini saya persiapkan di Medan. Kami sedang mengadakan Paskahan bersama Fukri, Forum Umat Kristen Indonesia di Medan. Diawali dengan besok dialog kebangsaan, lalu dilanjutkan pada hari Jumat sore ibadah Paskah bersama. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama saya mohon maaf karena suara saya agak sengau, bindeng. Rupanya flu mulai menyerang saya setelah beberapa hari ini terkuras dengan beberapa hal kegiatan. Mulai dari minggu lalu dalam rangka pendampingan HAK Keuskupan Agung Medan, lalu kembali ke Jakarta, dan diselenggarakan MUNAS, Musyawarah Nasional LP3K, baik nasional maupun daerah, juga di Jakarta selama 3 hari, dan sesudah itu kembali ke Medan untuk jadwal Paskahan bersama FUKRI, Forum Umat Kristen Indonesia, yang sudah dirancang jauh hari dilaksanakan di Medan. Maka saya tetap berangkat, semoga semuanya aman, damai, sejahtera, dan lancar, meskipun dengan kondisi yang tidak terlalu fit. Doa-doa panjenengan tentu saya butuhkan, dan terima kasih atas doa-doa panjenengan untuk saya. Kita tetap melanjutkan renungan kita, tidak ada alasan, sehat maupun sakit, untung maupun malang, suka maupun duka, firman Tuhan menjadi kekuatan kita, tetap semangat tanpa sambat. Itulah prinsipnya, sukacita dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengajak kita semua untuk melihat dan mengenang kembali apa yang setiap tahun kita kenang dalam peristiwa liturgi Kamis Putih. Ada pembasuhan kaki dan perjamuan malam terakhir. Membasuh kaki pada perjamuan malam terakhir dapat dipahami dalam konteks Injil Yohanes, bahwa Yohanes menulis Injilnya karena beberapa alasan. Pertama, untuk membela keilahian Yesus. Kedua, untuk menambahkan apa yang telah diwartakan oleh ketiga Injil lainnya yang disebut Injil Sinoptik, yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Dan yang ketiga, untuk mewartakan misteri sakramen-sakramen gereja. Maka Santo Yohanes tidak perlu menceritakan tentang penetapan Ekaristi pada perjamuan terakhir. Apa yang ingin ia tambahkan pada kisah-kisah dalam Matius, Markus, dan Lukas adalah tindakan-tindakan Yesus, perintah kasih dan janji untuk mengutus Roh Kudus. Kita bertanya lalu, apa arti pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus terhadap para muridnya? Pertama, pembasuhan kaki mengingatkan kita pada ritual pembasuhan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ritual pembasuhan ini melambangkan bagaimana umat Allah perlu memisahkan diri mereka dari kenajisan dosa. Maka pembasuhan kaki terhubung dengan pentahiran, penyucian dari dosa. Bukan sekadar dalam bahasa Jawa wicik, ya, cuci kaki untuk membersihkan kaki secara fisik, tetapi punya makna sakramentali, punya makna spiritual, membersihkan dari kenajisan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, pembasuhan kaki mengingatkan kita pada ritual pembasuhan pengantin perempuan sebelum pernikahannya. Pernikahan antara Allah dan manusia akan disempurnakan di kayu salib Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita melihat Yesus pada perjamuan terakhir dengan rendah hati membasuh kaki pengantinnya. Tampaknya
Dalam banyak tradisi, terutama di tradisi kebudayaan Jawa, membasuh kaki di antara mempelai itu punya landasan alkitabiah. Kita temukan di sini. Membasuh kaki menjadi lambang pembasuhan sang mempelai, yakni Kristus kepada gerejanya, yang diwakili oleh para muridnya. Yang ketiga, pembasuhan kaki menandakan pengosongan diri Yesus. Yesus mengambil kodrat manusia kita dan mengidentifikasikan dirinya dengan tindakan yang sangat rendah hati, mengambil tindakan seorang hamba. Membasuh kaki itu dilakukan oleh budak, ya hamba. Dan Yesus melakukan itu. Dengan cara ini, pembasuhan kaki secara simbolis mengantisipasi kematian Yesus di kayu salib. Yang keempat, tindakan rendah hati membasuh kaki menantikan pelayanan gereja yang berupaya membersihkan umat Allah yang baru dari dosa mereka dalam sakramen rekonsiliasi setelah pembasuhan dasar saat kita menerima sakramen baptis. Baptisan diberikan sekali seumur hidup sebagai meterai, stempel bersifat abadi. Pembasuhan kaki dalam rekonsiliasi bisa diulang terus-menerus setiap kali kita membutuhkan sakramen pengampunan, kasih dari Tuhan yang mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui sakramen tobat dan pengampunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil Yohanes dipakai rumus akulah dia. Pada perjamuan terakhir, Yesus menyoroti bagaimana ia memberitahu para muridnya sebelumnya atas apa yang akan terjadi padanya, sehingga mereka dapat percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Maka digunakan rumus akulah dia. Kata akulah dia merupakan kalimat sabda saat Yahweh memperkenalkan diri kepada Musa sebelum kemudian mengutus Musa membebaskan umat Israel dari penjajahan Mesir. Akulah dia yang diucapkan oleh Yesus menjadi penanda keilahian Yesus sebagai putra Allah yang bersatu dengan Allah, yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Selanjutnya pada bagian akhir Injil yang mau kita perhatikan adalah Yesus meneguhkan siapapun yang menerima kita sebagai murid Kristus, menerima Kristus dan menerima Bapa yang mengutus Kristus. Iman dan penerimaan itu merupakan buah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia. Kita belajar saling melayani dalam kerendahan hati sebagaimana Yesus melakukannya. Setiap kali kita menyambut Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus yang telah menyerahkan hidupnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia,
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.